One, two, three. Halo semuanya, kembali lagi di channel Nonton Bareng. Di video kali ini akan diceritakan sebuah film lawas yang rilis pada tahun 2009 dan bergenre horor. Sebelum membahasnya, jangan lupa untuk subscribe Nonton Bareng. Singkat cerita, film ini berkisah mengenai sekelompok pemuda-pemudi yang terjebak di rumah milik seorang pembunuh misterius yang bernama Dara. Cerita berawal dari Aji dan istrinya, Astrid yang sedang hamil 8 bulan akan pergi ke Sydney, Australia, untuk memulai hidup baru. Mereka berdua beserta teman-temannya, Eko, Alam dan Jimmy, pergi ke sebuah bar untuk menemui adik Aji, Ladia, yang bekerja di sana. Aji bermaksud memberikan sebuah uang warisan, namun Ladia menolak warisan tersebut. Aji ingin Ladia pergi dengannya, atau paling tidak menemaninya ke bandara. Ladia tidak mau pergi bersamanya, karena masih menyalahkan Aji atas kematian orang tuanya. Namun, atas bujukan Astrid, Ladia mengalah dan dengan sungkan ikut mengantar Aji dan Astrid. Saat Ladia bekerja, ada seseorang yang mengganggu Ladia, hingga Aji terlibat perkelahian yang mengakibatkan Aji terluka. Setelah itu, Ladia dan Astrid pun berpamitan pulang. Ladia pun memberikan sebuah hadiah boneka kepada Astrid untuk anaknya nanti, dan di saat mereka berangkat, hujan besar pun terjadi. Bahkan mereka hampir menabrak seorang wanita yang kehujanan. Wanita bernama Maya itu mengaku dirampok dan kebingungan. Wanita itu pun meminta mereka untuk mengantarkannya. Setelah sampai di rumah, Maya mengajak mereka untuk berkunjung ke rumahnya untuk berkenalan dengan orang tuanya yang bernama Dara. Ibu Dara pun bermaksud mengajak mereka untuk menginap sebagai bentuk ucapan terima kasih karena telah mengantarkan Maya. Setelah itu Ladia pun pergi keluar untuk merokok. Di luar Ladia melihat pria aneh yang membawa kantung plastik besar dan anehnya pria tersebut secara tiba-tiba berubah menjadi orang lain. Di dalam rumah, Eko dan Aji memainkan benda-benda aneh yang ada di dalam rumah, namun seorang pria yang menakuti Ladia pun menegur mereka. Setelah itu, Ibu Dara datang dan memberikan sebuah minuman aneh kepada Astrid. Selain itu Ibu Dara juga menginformasikan kepada yang lainnya kalau makanan sudah siap. Mereka pun makan bersama dengan lahap. Mereka merasakan seperti makan masakan bintang 5. Saat makan malam, terlihat saudara Maya yang lainnya, Adam yang merupakan anak kedua yang sangat sopan dan Arman, anak sulung yang selalu diam. Di saat mereka makan, Maya pun menggoda Eko untuk menginap semalam, dan Maya pun mengajak Eko ke kamarnya untuk bercumbu hingga Eko pingsan. Tidak lama setelah mereka makan, tiba-tiba mereka pingsan. Yang lain pun satu persatu pingsan setelah makan. Kemudian, Ibu Dara langsung berbicara dengan bahasa asing yang tidak dimengerti. Saat mereka sadar, Alam bangun di meja makan sendiri. Maya datang dan menggodanya untuk menemaninya, namun Alam menolaknya. Maya pun marah dan menyerang Alam dengan pisau. Alam pun berkelahi dengan Maya, namun di tengah pertarungan, Adam datang membantu Maya. Alam berusaha melawan, tetapi lengannya dipatahkan oleh Adam. Saat lengannya dipatahkan, Aji dan Astrid melihatnya dan melarikan diri ke lantai atas. Astrid selamat, tetapi kaki Aji dipatahkan oleh Adam. Astrid lari ke kamarnya dan menguncinya dengan lemari besar. Eko, Ladia dan Jimmy pun juga tertangkap dan dikurung di dalam sebuah ruangan. Ladia mengintip keluar melalui lubang pintu, dan melihat Alam diikat di sebuah kasur dan disiksa lalu dimutilasi oleh Arman. Melihat hal itu, mereka bertiga pun berusaha untuk kabur. Sedangkan di lain tempat, Astrid merasakan sakit pada perutnya. Ternyata, Dara memberikan obat agar bayi terlahir lebih cepat. Hal itu membuat Astrid mengalami kontraksi, sehingga melahirkan lebih awal. Setelah melahirkan, Astrid bertemu dengan Aji. Dara lalu datang dan mengambil anak mereka. Astrid dibunuh dengan tusuk konde milik Dara. Aji yang melihatnya marah dan menyerang Dara. Dara lalu menusuk dan membuat Aji pingsan. Berkat Ladia, Eko dan Jimmy selamat, namun mereka diserang Maya menggunakan panah, sehingga mereka melarikan diri ke hutan. Namun Ladia terjatuh, Jimmy yang berusaha membantunya, tiba-tiba ditarik oleh Adam, dan lehernya dipatahkan. Eko berhasil mencapai jalan kecil, dan tiba-tiba terlihat cahaya mobil mendekatinya yang ternyata adalah polisi. Polisi pun memeriksa rumah itu dan menemukan video yang berisikan keluarga Dara saat masih kecil yang sedang membunuh.
Tak lama dari itu suara teriakan pun terdengar sehingga membuat polisi curiga. Karena polisi sudah curiga, Arman pun langsung mematikan lampu dan dengan mudahnya membunuh polisi satu persatu. Sang kapten polisi berhasil kabur keluar rumah untuk mengambil senapan. Saat Maya membunuh anak buahnya, kapten polisi itu menembak kepala Maya. Dara, yang melihatnya pun marah, dan membunuh kepala polisi tersebut. Dikarenakan kekacauan karena kedatangan polisi itu, Ladia dan Aji berhasil selamat. Mereka menemukan gudang yang penuh dengan organ manusia yang siap dijual. Aji pun marah dan menghancurkan seluruh organ yang ada, sehingga membuat suara berisik yang membuat Adam mengetahui lokasi mereka. Saat terjadi pergulatan antara Adam dan Aji, Eko menusuk dada Adam, dan Ladia melempar korek api gas ke Adam. Adam terbakar dan pergi ke ruangan lain, sementara Aji dan Ladia mengambil bayinya. Eko yang berusaha kabur, tertangkap oleh Dara yang membawa gergaji mesin. Ladia lalu mengambil pedang dan mencari Dara. Di meja makan, Ladia melihat tubuh Eko telah tercincang. Ladia pun berlarian ke sana kemari untuk menghindari Dara yang membawa gergaji mesin. Namun naas kakinya sedikit terkena gergaji mesin sehingga terjatuh, tetapi kakinya tidak sampai terputus. Aji berusaha menolong Ladia, tetapi bahu Aji dicincang Dara dengan gergaji mesin. Sebelum kematiannya, ia menemukan senapan di sampingnya dan melemparnya ke Ladia. Ladia mengambilnya dan menembak Dara. Dara terbaring di lantai. Aji lalu meminta maaf kepada Ladia dan meninggal dunia. Akhirnya hanya Ladia dan anak Astrid yang berhasil keluar dari rumah Dara, namun saat sedang bersiap pergi, secara tiba-tiba Dara masih hidup dan mencoba menyerang Ladia yang membawa mobil. Ladia pun berhasil menabrakkan Dara ke pohon, sehingga membuat Dara terjatuh. Ladia lalu berhasil meloloskan diri. Namun, tanpa diketahui oleh Ladia, tangan Dara pelan-pelan bergerak dan film berakhir. Itulah seluruh alur cerita Rumah Dara. Timo dan Kimo sebagai sutradara Rumah Dara sempat mengumumkan bahwa mereka siap menggarap film Rumah Dara 2. Namun belum diketahui pasti kapan akan ditayangkan. Buat yang sudah menonton Rumah Dara, bagaimana pendapatmu tentang film ini? Share di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe channel Nonton Bareng.